Oke, anak-anak, ya. Kita mulai. Untuk sekarang pengaplikasian teknik masking di After Effects. Nah, fungsinya apa? Teknik masking ini kan jadi supaya kalau kita ingin membuat kreasi animasi, entah motion grafik, tapi hanya akan muncul di area-area tertentu saja, tidak saling bertumpukan dengan objek-objek yang lain secara visual terlihatnya, maka teknik masking ini bisa kita terapkan. Nah, teknik masking yang kita pelajari, sebenarnya ada beberapa opsi, tergantung kebutuhan. Yang pertama dengan konsep saling tumpuk menumpuk layer, ya. Dan yang kedua nanti kita menggunakan teknik ada di sini namanya alpha matte, ya. Alpha matte ini salah satu opsi juga di After Effects untuk kita melakukan masking. Karena sebenarnya banyak teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk masking atau memunculkan objek di area tertentu. Dan pada dasarnya nanti bisa kalian explore sendiri setelah kalian nanti sering berlatih, ya. Yang pertama, misalnya kalau kita punya komposisi seperti ini, oke. Nah, misalnya di sini saya menggunakan SDP 1080-29,97, misalnya kayak gini. Saya di sini menggunakan resolusi half saja, ya. Resolusi di sini maksudnya resolusi apa? Resolusi saat kita mereview layar komputer kita. Misalnya kalau kita punya VGA yang bagus, RAM yang mencukupi, kita bisa saja menggunakan full. Tapi kalau misalnya komputer kalian gunakan ini kapasitas mungkin VGA-nya kurang baik atau mungkin tidak menggunakan VGA dan lain-lain, saya sarankan jangan menggunakan full, bisa menggunakan third atau quarter, ya. Bedanya apa? Saat nanti preview pas kalian kerja mungkin sedikit kurang baik kalau misalnya kalian gunakan dengan yang level yang lebih rendah, ya, kayak gitu. Nah, terus di sini kita gunakan 10 detik contohnya. Terus untuk background color di sini, jadi gimana background color di sini tuh? Apakah akan muncul saat kita render atau enggak background kayak gini? Enggak, ya. Ini hanya tampilan saat kita kerja saja, ya. Saat nanti kita render, dia akan tetap jadi transparan, ya. Oke, kita oke aja dulu. Oke. Nah, misalnya di sini saya mengambil nama Anas, ya. Oke. Anas dengan konsep di sini logo Supreme misalnya. Oke. Logo Supreme. Logo Supreme itu kan pertama ada kotak, di setengahnya nanti ada teksnya. Misalnya saya bikin dulu sini teks. Nah, untuk kita pertama kali kita belum terbiasa menggunakan After Effects, saya sarankan sekali step by stepnya. Kalau kalian membuat objek itu selalu dari pembuatan layer secara mungkin prosedural seperti ini, ya. Kalian bisa pertama klik kanan di area, kalau misalnya di sini area untuk asetnya masih kosong, bisa klik kanan di sini via new. Kalian mau pilih apa yang kalian gunakan, misalnya ada teks, solid, light, kamera, misalnya kalau pengen bikin teks, pilih yang teks. Tapi seandainya kalau di area-area sini, misalnya sudah penuh, ya, dengan objek-objek yang lain, nggak ada area untuk klik kanan misalnya, kalian gunakan saja lewat atas ini, ya, layer, new, teks, atau menggunakan shortcutnya. Shortcut juga ada, ya, Ctrl, Alt, Shift, plus T, nah, silahkan kayak gitu. Silakan. Nah, misalnya saya bikin di sini Anas, ya. ANNAS. Oke. Kecil aja, ya. ANNAS misalnya. Supreme itu kecil besar sih tulisannya. Bold atau? Benar, ya. Oh, Anas, ya. Jadi Anas ini, ya, konsepnya. Oke. Nah, kalau Supreme itu biasanya menggunakan Futura, ya. Fontnya tuh bold italic seperti ini. Nanti tinggal kita sesuaikan ukurannya. Ukurannya mau digedein dari mana? Mau dari sini boleh, ya, kayak gini. Atau mungkin kalian mau secara manual, misalnya tarik dari ujungnya sini boleh. Yang penting kalau kalian narik font jangan sampai di stretch kayak gini, ya. Jangan, ya, karena font-font ini sebenarnya ada hak ciptanya juga, anak-anak, ya. Jadi idealnya kita menggunakan shift, ya. Di sini kita pencet shift, kita tarik. Nah, sesuaikan kayak gini. Oke, good. Nah, Anas. Terus selanjutnya, kalau Supreme itu warnanya biasanya putih, ya, ini putih, dan di belakangnya nanti ada merah, ya, kita menggunakan. Nah, kalau kalian pengen bikin merah, kotak merah atau mungkin objeknya terpisah, jangan langsung klik di sini. Kalau kalian langsung klik tank di sini, kalian coba bikin merah, yang jadinya malah seperti gini. Malah dia ngemasking. Masking dalam artian tampilan saja, ya. Nah, kayak gini.
Tetap prosedural via apa tadi? Layer, new, solid atau shape. Nah, karena kita bikin objeknya di sini dengan ukuran tertentu, kita bikin saja di sini shape layer ya, shape layer. Nah, kita sesuaikan nih kira-kira di belakang tulisan Anas ini. Nah, oke. Kira-kira aja dulu. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah perubahan ininya ya, fill-nya. Kita rubah dia menjadi warna merah. Merahnya ditentukan aja. Kita sampel kayak gini merah. Terus, ini kan nggak kelihatan. Ini berarti permasalahannya ada pada posisi layer. Layer itu konsepnya semakin di atas, semakin di depan muncul. Nah, munculkan. Dan sekarang untuk teksnya, teks Anas ini kita ganti menjadi putih. Ya, kita ganti warnanya putih. Oke. Anas gini ya. Anggaplah ini Supreme ya. Oke. Misalnya si logo Supreme ini ingin kalian animasikan ya. Seandainya dulu. Seandainya ini backgroundnya putih. Kalau background putih, ketika Anas ke atasin nggak kelihatan juga ya. Tapi seandainya kalau ini backgroundnya berbeda. Cara bikin background yang otomatis sesuai ukuran frame gimana caranya? Kalian bikin background untuk warna, tapi otomatis jadinya nanti seukuran frame. Kalian salah satu teknik bisa kalian lakukan, lihat layer, pilih di sini, solid. Oke, warna backgroundnya warna apa nih? Ada request? Warna apa? Hitam? Kuning, mau kuning, coba. Kuning mana ya? Kuningnya terang, light, ini ya. Kuning terang. Anggaplah ini kuning terang ya. Oke. Kita oke. Nah, tinggal kalian pindahkan posisinya di bawah. Oke, gini ya. Seleksi, kita bisa posisikan dulu. Nah, bedanya gini, kalau solid ya. Solid itu kalau ke seleksi kayak gini dia ikut. Otomatis kalau untuk background kita lock aja dulu dari awal ya. Lock dulu. Nanti nggak ke seleksi. Nah, misalnya kalau kayak gini, kalian pengen paskin ini di tengah. Sebenarnya ada juga di sini pihak lain. Nanti kalian paskan di sini lainnya di tengah ya. Benar-benar di tengah. Oke. Misalnya ini selection to selection berarti antara dua objek ini. Misalnya kalau pengen di composition pilih ini composition nanti di tengah-tengah objek area kerja. Nah, dia otomatis nanti cari tengahnya ya. Oke. Anas ya. Misalnya saya pengen animasikan pertama ya. Misalnya ini kuning, anggap ini semuanya kuning. Yang pertama akan muncul itu adalah merah. Dari tidak dari pinggir sini. Kalau kemarin kita belajar dari pinggir ini naik ke atas kayak gini kan. Tapi dia hanya dari sini naik, merahnya dulu naik. Setelah merahnya naik nanti muncul tulisan Anas dari samping. Set. Misalnya kayak gitu ya. Otomatis di sini yang perlu kita bikin masking ya adalah yang di masking terlebih dahulu adalah bagaimana caranya agar si merah ini ketika bergerak dari bawah dia sembunyi di sini tapi tidak kelihatan. Teknik yang pertama otomatis kita bisa menggunakan teknik dasar kayak seperti di desain grafis menggunakan tumpukan layer. Misalnya di sini kita gunakan salah satu layer baru, misalnya contoh layer baru, new layer, shape layer, kita pilih layer untuk menutupi area ini saja, seperti gini, tapi menggunakan warna apa? Warna kuning. Kita menggunakan airdropper bisa, kita pilih yang kuning. Oke, ini teknik yang pertama. Oke, misalnya kalau teknik pertama, misalnya ini shape layernya di atas. Sorry, belum berubah warna. Oke, warna kuning dulu. Kasih kuning. Oke. Nah, bisa kayak gini ya. Oke, tadi ada shape layer ini ya. Oke, kita hit dulu, kita cek dulu. Betul nggak? Oke, bener ya. Nah, dengan posisi seperti ini. Nah, tapi kalau kita menggunakan teknik seperti ini, ada kalanya kita menemukan kendala baru. Nah, seandainya background yang kita gunakan ini adalah bentuknya pattern atau mungkin memiliki pola-pola yang detail. Kalau satu warna seperti ini nggak masalah kita tumpuk-tumpuk seperti gini, ya nggak ada masalah. Silakan kalian tumpuk-tumpuk. Kalau satu warna. Tapi kalau misalnya backgroundnya ini adalah pattern, nah,
pattern dan ingin memunculkannya hanya pada area tertentu saja. Nah, otomatis salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah teknik alpha match. Seperti apa alpha match itu? Nah, kita undo dulu ya. Saya undo. Posisinya dia di atas ini dulu. Oke. Oke. Misalnya di sini kita rename dulu ini. Biasakan di rename. Ini adalah kotak merah ya. Kotak merah. Oke. Nah, kita butuh sebuah objek baru, shape di atas, tepat di atas kotak merah ini. Untuk memunculkan kotak merah hanya di area ini saja ceritanya. Kita buat di sini, via layer, ya, ingat sudah prosedural. Kita pilih di sini, shape layer. Kita bikin aja bebas warnanya mau warna apa aja, ya, untuk membedakan. Misalnya ungu, ya. Hanya sebesar ini, kira-kira sebesar kotak merah ini aja. Asal ketutup kotak merahnya, set, gitu, ya. Nah, kotak merah, kotak ungu ini yang nanti akan menjadi tempat munculnya si kotak merah. Oke, sampai di sini paham nggak kira-kira? Paham ya? Yang perlu kita lakukan, nah, yaitu pada layer kotak merah, nah, kita rename dulu atasnya ini, jadi masking kotak merah. Kotak merah. Nah, pada layer si kotak merah, yang di bawah sini, nah, pada bagian track matte, nah, ini sekali lagi, kalau track matte yang belum muncul, biasanya kan secara default kayak gini tampilannya, terefektif. Kalian bisa aktifkan, klik aja di bawah sini ada toggle switch atau modes, pilih di sini sampai muncul track matte. Pada layer kotak merah, kalian klik di sini track matte-nya dari none menjadi alpha matte masking kotak merah sesuai dengan nama layernya ada di atasnya ya. Oke. Nah, kalau misalnya di ini namanya layer ujang, otomatis nanti ketika kita pilih ini alpha matte layer ujang, misalnya sesuaikan dengan nama di atasnya ya. Tek kayak gini. Nah, muncullah seperti gini. Efeknya seperti apa? Otomatis ketika ini sudah dialfakan kayak yang atas, kalau kita tarik dia ke bawah, yang merah ini, nah, dia tidak akan kelihatan di bawahnya. Dia bisa sembunyi di sini. Ya. Tapi kalau dia berada di area si kotak yang tadi ungu tadi, dia akan muncul. Nah, oke. Sampai di sini kira-kira aman? Aman ya. Nah, oke. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menganimasikan si kotak merah dari bawah ke atas. Nah, secara standar, biasanya kan kalau kita animasikan itu titik awalnya ya. Titik awalnya misalnya dari bawah, otomatis kita tarik ke titik awal startnya. Tapi kalau di After Effects itu kita bisa membalikan konsepnya. Kita bikin dia keyframe di titik akhirnya. Karena kan posisi awal akhirnya pengen seperti ini nih. Otomatis titik akhirnya dulu kita aktifkan keyframe-nya. Caranya, pada kotak merah ini, ya, si kotak merah, kita cari nih, ya, transform. Ini jangan lupa kita expand dulu ya, expand. Terus juga nanti di-expand lagi. Expand ini maksudnya ada kotak panah ini kita buka. Nah, pilih di sini kita pengen rubah posisi. Berarti kita aktifkan yang mana keyframe-nya? Yang position. Position kita aktifkan. Cara bikin keyframe gimana? Ini diaktifkan saja, ya. Misalnya kayak gini. Nah, klik nih. Otomatis ini adalah titik akhirnya. Lalu sekarang kita berubah ke titik awalnya. Sebelum berada di atas, dia berada di bawah. Caranya, pastikan dulu di timeline-nya kita geser dulu ya. Jangan sampai kita lupa pindahin posisi timeline. Kalau pengen di awal, otomatis kita geser ke ujung sebelah sini. Nah, sekarang kita tinggal rubah saja posisi Anas. Cara ngerubahnya, bisa pertama kamu aktifkan dulu, misalnya contoh, aktifkan dulu keyframe-nya, bikin dulu keyframe baru di sini, baru kamu geser, bisa ke bawah kayak gini ya. Bisa cara kedua, misalnya saya undo ya. Cara kedua misalnya kamu nggak perlu bikin dulu keyframe seperti ini. Silakan, kamu langsung tarik ini ke bawah, bisa. Set, otomatis kebentuk keyframe dengan sendirinya. Karena apa? Di sini sudah aktif si stopwatch-nya. Setiap pergerakan kamu lakukan akan terekam, ya. Oke, jadi nanti kalau kamu spasi, misalnya kayak gini kamu spasi, set, muncul Anas, ya. Oke, sekarang misalnya saya pengen bikin variasi tulisan Anas yang ini, ya. Ketika sisi ini sudah naik ke atas, set, Anasnya akan muncul dari samping. Dari samping sini, misalnya ya. Dari sebelah kiri ke tengah, tapi di dalam area kotak merah. Nah, set gini. Nah, cara yang bisa kita lakukan apa pertama kali? Setelah ini. Selanjutnya apa kita lakukan? Kira-kira? Membikin apa kita?
membuat sebuah objek baru untuk masking si tulisan Anasnya ini. Nah, caranya gimana kira-kira? Bisa kita lakukan? Mau bikin baru? Bikin baru aja? Apa kira-kira bisa nggak kita gunakan kotak merah yang sudah ada sebelumnya kita duplikasi? Bisa aja ya. Karena apa? Dia memenuhi syarat. Ukurannya sama seperti yang kita harapkan. Nah, caranya gimana? Kamu pastikan ada di layer ini, bisa melalui Ctrl C, lalu Ctrl V, kotak merah. Ini kita naikin ke atas, atau mungkin langsung duplikasi dengan pilih salah satu layer yang kamu inginkan, dan Ctrl D, otomatis nanti ke duplikasi. Ya. Oke, seperti ini ada di atas ini. Nah, cuma di sini permasalahannya, si kotak merah yang kedua ini juga, dia memiliki keyframe. Karena tadi hasil dikasih. Cara menghapus keyframe gimana? Klik aja di sini, di posisinya di sini. Nanti hilang keyframe. Apa? Keyframe-nya semua akan hilang. Kotak merah kedua ini, kita rubah namanya menjadi masking Anas ya. Masking Anas. Posisinya benar di bawah apa di atas? Idealnya di atas aja ya, kita biasakan. Walaupun ada juga tekniknya ketika ini posisinya di bawah. Kita buat dia di atas. Tapi di sini, lalu kita kawinkan nih antara si masking Anas dan Anas. Caranya gimana? Untuk maskingnya, pada trackmat, nonnya dirubah menjadi alphamet masking Anas. Tulisan Anas muncul sekarang. Nah, sekarang kita kreasikan saja. Muncul. Dan ketika ini sudah muncul ke atas, tulisan Anasnya muncul dari kiri ke tengah, misalnya kayak gini ya. Tinggal kita atur saja animasinya. Animasi yang mana? Si tulisan Anas. Misalnya kalau sekarang kita balik logikanya. Yang kita animasikan misalnya si kotak merahnya. Bisa nggak kira-kira? Si ininya. Si apanya? Si masking Anasnya. Kita balik logikanya. Si masking Anas ini sebenarnya adalah sebuah objek juga anak-anak. Kalau kita jadikan di alphabet, otomatis di sini akan jadi hide. Coba kalian perhatikan. Ketika kotak merah di alphabet kan dengan masking merah, secara otomatis di sini menjadi objek yang hide. Kalau kita munculkan ada. Nah, sekarang kita balik ke logikanya. Yang kita animasikan adalah tulisan si maskingnya Anas, logikanya. Jadi kita buka di sini, kita expandnya adalah layer masking Anas, misalnya kayak gini ya. Kita edit dia dari segi transformnya. Nah, kita munculin dulu aja ya, anak-anak ya. Munculin aja di sini supaya nanti ketahuan pergerakannya. Kita edit posisinya. Kita misalnya contoh, dulu kita play dulu. Kayak di sini set muncul set thread, Anasnya muncul sekarang dan posisi akhirnya ada di sini. Kita setting dulu posisi akhirnya aja, kita aktifkan posisi akhirnya di sini. Sekarang kita geser gini, mundur sedikit di posisi sini kira-kira ya. Nanti kita bisa geser-geser juga, anak-anak kalau nggak pas misalnya, kita rubah posisinya si masking ini ada di sini. Coba kalian lihat di sini. Misalnya dari sini deh. Oke. Kelihatan? Oke. Udah kerasa? Jadi kalau kita play sekarang gini munculnya. Set. Nah, ini logikanya kita balik. Bukan objek yang bergerak, tapi si masking yang bergerak. Set. Ini kalau kalian pengen bikin efek muncul. Ya, gini ya. Oke, ini. Terus selanjutnya, misalnya kalau kita pengen kasih ornamen lain, misalnya di sini foto anak munculin. Foto yang tadi. Misalnya gambar atau mungkin foto ya dari yang lain. Kayaknya Anas fotonya di depan deh. Ada. Foto ini ya, foto ijazah ya. Oh, Anas sudah saya ini ya. Oke ya, misalnya muncul foto Anas ya. Ini kita edit dulu aja di Photoshop ya. Harus kita jadikan dia PNG dulu, enaknya ya. Open Adobe Photoshop, oke.
Misalnya ini ekstra dikit lah. Saya rasa kalau kalian menghapus ganteng ya. Nah ini kalau kalian pengen hapus, saya duplikasi dulu ya. Ctrl J duplikasi. Oke. Nah biasanya kalau kita seleksi biasanya pakai yang ini ya. Tetapi kalau kalian pengen rambutnya detail kayak gini, nah ini kalian bisa menggunakan ini salah satunya select and masking ini. Nanti kan kita masuk ke sini, kalian bisa buat fotonya lebih detail. Misalnya kita seleksi dulu objeknya, ini ya anasnya, kita ambil dulu. Agak lama memang mikirnya dia, tapi kalau di sini seleksinya akan lebih detail daripada seleksi biasa. Ya. Nah, misalnya kalian pengen seleksi rambutnya biar nanti aman, ini kan masih ada biru-biru ya. Nah, nanti biar bisa biru apa itunya enggak. Nah, kayak misalnya ini pinggirnya kalau di detail kelihatan ya nggak rapihnya, tapi kalau misalnya secara sekilas aman ya. Nah, misalnya kalau kalian pengen detail rambutnya, kalian tuh harus masuk ke dalam yang select and mask ini. Salah satu tekniknya tuh ada namanya pakai refine edge brush tool. Nah, di sini kalian mainin aja radiusnya, smart radiusnya aktifkan. Radiusnya ini misalnya berapa persen sih efek dari si kuas ini? Kalian bisa naikkan, kalau saya standarnya mungkin antara 8, 9, 7 ya. Bebas. Nah, tinggal kalian atur besarnya di sini. Kalian bisa di sini zoom rambutnya Anas di sini bagian ini aja. Kayak gini. Ini kan kalau misalnya kalau kalian seleksi biasa, ini kan kepotong ya rambutnya tuh. Nah, kalau pakai si refine ini, kalian bisa detail anak-anak. Oke. Nanti kalian lihat hasilnya ya. Ini kalau kalian klik-klik di sini, nanti dia akan milih nih bagian yang akan dihapusnya. Misalnya di sini kan kita pengen hapus yang warna biru, nanti birunya otomatis akan kehapus. Nah, ini pelan-pelan nanti birunya kan jadi merah, gitu ya. Oke. Misalnya kalau belum kuat, nanti kalian naikin lagi di sini. Hardness-nya bisa kalian atur. Memang agak berat efeknya. Tapi kalau udah kayak gini nanti area rambut ini otomatis akan nyeleksi warna birunya. Nah, ini kalau pengen ngedit foto yang detail ya. Geser-geser aja sini area rambutnya. Biar nanti rambutnya nggak kepotong, nah. Rambutnya tetap kelihatan ketika diganti backgroundnya. Misalnya kalau nggak jadi PNG, si rambutnya tuh aman. Rambutnya tuh nggak ke cut loh, rambutnya tetap detail. Nah, pakai ini caranya. Masking, ini teknik masking namanya. Refine HG, pakai select and masking. Ya, jadi nggak langsung saya hapus kalau saya ngedit rambut kayak gini. Ya, ini agak lama proses tapi sekalian belajar ekstra ya. Saya ada ilmu baru. Hah? Satu-satu. Kayak jerawat kayak gitu dihilangin gitu ya. Nah, pinggirnya harus emang diseleksi perlahan-lahan. Kalian lihat juga kan ini kalau yang area yang max-nya itu kan jadi otomatis dia berwarna pink ya di sini karena kita pilihannya di sini ada overlay. Dia pilih warnanya sendiri. Karena pada dasarnya overlay itu kan warnanya lebih cenderung ke merah, merah ketemu background biru ya jadinya agak ungu ini ya. Oke, nah kayak gini. Memang kayak gini kalau ngedit pinggirnya, tapi nanti hasilnya nanti lebih jelek. Nanti kalau sudah kayak gini, nah kan kita pengen seleksi warna nih. Jangan langsung kamu oke. Di sini ada namanya decontaminate color. Ini aktifkan dulu. Jangan dikontaminasi, lihat perubahannya. Jadi dia pilih otomatis mencari yang warna biru. Warna area rata-rata yang kita pengen hapus. Nah, ini turunin aja jangan 100%. Ya agak natural dikit lah, 70 sampai 80. Nanti ketika kamu oke, nanti di sini ketika ke masking rambutnya masih tetap ada. Ya kan? Gitu. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan jadi PNG. Kita ekspor ke PNG. Quick export as PNG. Misalnya kayak di download sini Anas transparan ya. Transparan.
Eh, hmm? Pinter loh Caplang. Ya. Nah, misalnya kalau kalian pengen masukin foto, udah ada belum ya di download? Cek dulu. Oke, udah ada ya. Ada yang saya lupa nih, kayaknya ininya tadi belum belum sempat saya cek lagi, hilang nih. Nggak apa-apa ya. Tadi belum saya cek. Belum ke seleksi tadi, belum ke masking. Nih, kalau misalnya pengen munculin lagi ya tinggal kamu beras aja di sini ya. Kasih aja warna putih. Tapi posisinya ada di layar maskingnya ya. Kamu boleh pakai brush, boleh pakai apapun aja, yang penting pakai warna putih. Karena warna putih itu memunculin ini apa ya? Munculin objek lagi. Sorry, taruh. Gak mau deh. Oh, opacity-nya sorry. 100. Modelnya hard. Muncul lagi dia. Ya, jadi kalau masking kan coba bermain warna hitam dan putih ya. Karena kita masking kita gak hitam. Saya ekspor ulang lagi. Takutnya nanti Anas protes. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, misalnya kalau kita pengen masukin objek di AE, nah, tinggal double klik aja di sini. Double klik aja. Kalian cari filenya, misalnya ini import. Oke. Nah, nanti kan tampilannya kok gede langsung ke sini. Karena komposisinya lagi aktif di sini karena kita masukin langsung. Kalian jangan bingung, jangan panik. Komposisi kalian tadi ada di sini. Double klik aja ini, muncul lagi ya. Yang Anas transparan ini boleh kalian ambil fotonya, apa kalian boleh ambil kompilasinya? Saya ambil fotonya aja. Ya. Saya ambil fotonya aja, saya tarik ke sini. Nah, posisikan aja mau di mana munculnya. Mau di depan, apakah mau di sini ya, ini. Sorry. Ini kalau kalian lihat ya. Nah, salah. Ponsel di bawah kotak merah ya. Nah, kayak gini ya. Nah, misalnya kalau kalian pengen munculin kepalanya aja ke sini. Sorry. Nggak apa-apa. Ya, ini kan kalau kalian di sini lihatnya nggak simetris, nggak masalah ya. Ya, ini boleh. Nanti kalau kalian pengen rotasi, gimana sih cara rotasi? Di AE itu ada secara tools di sini rotation tool. Bisa juga via yang tadi ya di dalam. Saya kayak gini, set gini. Bisa kayak gini. Misalnya nanti Anas hanya muncul di sini kepalanya aja atau bagaimana terserah. Ya, itu cara untuk masukinnya ya. Misalnya pengen kayak gini di pinggir sini ya. Nah, kayak kurang gede nggak nih? Yang gede. Nah, kepala doang. Misalnya kepalanya segini cukup gak? Oh, kepotong, sorry. Berarti kegedean. Sini ya. Nah, ting gitu ya. Nah, tapi pengennya ambil kepala aja gitu ya misalnya gitu. Nah, otomatis gini kita bisa melakukan masking juga. Nah, kan ambil kepalanya doang ya. Nah, sebenarnya kan bisa kalian masking juga dari Photoshopnya tadi. Tapi misalnya kalau kalian ambil gambarnya, gak kalian bikin transparan dari awal, bisa juga di sini menggunakan tadi teknik si ini ya, masking yang tadi ya, pakai solid itu. Solid pakai shape ya. Bisa kalian pakai shape layer kayak gini ya. Shape layer, misalnya shape layernya mau pakai ini bebas, pakai pen tool atau enggak. Nah, kalian tinggal kelilingin aja ini objeknya. Misalnya pas di sini kepalanya contoh ya. Nah, kira-kira kepalanya di sini kan. Kayak gitu contoh. Terus nanti tinggal kalian alfametkan saja kayak gini. Nanti kepalanya muncul seperti gini. Nah, gitu ya. Misalnya setelah layarnya ini bermain si ting. Nah, kayak gini ya otomatis tinggal kalian gerakin aja nanti pergerakannya. Masuk sih. Transform aja tinggal di sini. Betul banget transformnya ini. Tinggal kalian posisi akhir ya, posisi akhirnya setelah ini muncul di sini misalnya. Contoh set di sini posisi akhir berarti position. Oke, posisi awalnya tinggal kalian geserin aja ke sini. Kayak gini misalnya dari sini set
Asik. Coba. Enak nggak nih? Coba setting. Iya. Nah, kalau pengen bikin efek lagi, ya silakan kalian bikin aja di sini. Misalnya pengen efek skala, misalnya skalanya di gini-gini dulu. Kita ke skalanya full ya. Full dulu sini. Saya aktifkan dulu skalanya lagi benar. Di sini saya aktifkan lagi skala yang benar 2 kali. Nah, nanti kalian lihat aktifkan kayak gini lagi. Di tengahnya gini saya stretch. Misalnya foto Ana saya stretch kayak gini. Skalanya udah aktif kan? Misalnya saya stretch kayak gini. Jadinya nanti gini dia. Set. Nah, kayak gitu. Cuma ya agak-agak aneh gitu ya. Ya, anggaplah itu kalau dipercepat mungkin agak cepat. Nah, set. Nah, kayak gitu. Contohnya seperti ini, ya. Itu teknik masking. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak? Kira-kira? Nggak ya. Ini bisa juga kalian kalau mau bikin kayak efek misalnya nama lower third kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian bikin video, misalnya Rara OSIS 2022. Watermark kayak gitu. Bikinnya seperti gini. Cuma kalau pengen bikin watermark, backgroundnya si yellow ini nanti kamu hapus. Biar apa, Pak? Biar jadinya transparan. Saya coba ya, ini saya bikin transparan, saya ekspor dulu. Coba saya ekspor di sini, cara ekspornya begini. Kalau kalian pengen jadi MP4 langsung, ekspornya harus pakai media encoder. Jadi caranya file, terus ekspor, pilih add to media encoder queue. Nah, nanti otomatis kebuka nih aplikasi media encoder.